Kembali lagi di Bego Teknologi bersama kita, Sang Lip Up ya. Ini adalah hari yang sangat lip up ya, karena untuk info pertama kita ini agak menyedihkan untuk satu pihak. Iya, untuk beberapa pihak menyedihkan nih. Jadi info pertama ini bukan langsung berita, langsung info dulu. Market share sudah keluar nih di Q3. Ternyata Samsung akhirnya mengalahkan iPhone Di global gitu. Tapi mungkin ini adalah karena ini kali di kemarin kan iPhone ada masalah sama China. Gitu. Bahasan yang beda dan panjang. Nah, jadi gue sebutin aja. Market share Samsung itu 20%, Apple 17%, Xiaomi 14%, Oppo dan Transsion sama-sama 9%. Ini menarik adalah Transsion tuh pelan-pelan. Bener. Lama-lama bisa nyusul gitu. Dan yang lain-lain tuh sekitar 30%. Nah, yang nggak ada adalah ya ini. Masuk ke other. Iya, masuk ke other gitu ya. Padahal Realme ini secara brand tuh sebenarnya udah mulai matang gitu. Udah kematangan kayaknya. Jadi agak lembek gitu ya. Iya. Tapi ya udahlah, ini tanda gue support untuk Realme, terutama Realme Indonesia nih ya. Lip up. Ayo dong masukin flagship lagi dong. Iya bener nih, parah banget nih tahun ini. Dan Vivo juga. Ayo dong semangat. Vivo gak ada ya? Vivo juga gak ada gitu. Luar biasa ya. Cuman ngomongin market share tadi itu lumayan menggembirakan untuk beberapa pihak, termasuk Xiaomi. Xiaomi ini masih ada di 3 besar setidaknya gitu, di Q3. Tapi masalahnya adalah Xiaomi 14 katanya jadi katanya ini overheat gitu. Wah, 8 Gen 3 Pak. Iya, 8 sih. Gak tahu saya juga gitu. Padahal udah vapor chamber sekitar 2000 berapa gitu. Jadi besar vapor chambernya. Jadi ternyata di China sana ada orang yang ke toko offline store gitu. Terus dia megang iPhone-nya, Xiaomi 14-nya. Iseng aja dia juga gitu kan. Pas dipegang, kok panas gitu kan. Kok bisa? Iya, makanya ini sampai turun gunung nih. Kata bosnya Xiaomi atau warga Xiaomi adalah ini karena alasannya ya udah karena dia display dicolok terus gitu colok kan. Terus juga ya Ada internetnya tinggi juga iya kan. brightness tinggi, jadi kayak katanya wajar gitu. Tapi sampai akhirnya seorang user Twitter atau kayaknya dia tech reviewer ngetes dong. Ini dia nih, Xiaomi 14 terduga overheat. Nah, ini dia pas dites di stress test. Emang sebenarnya stress test itu tuh agak-agak tricky sih. Itu tuh sebenarnya nggak nunjukin kemampuan smartphone sebenarnya gitu. Karena kan lu nyikat CPU terus-terusan, ya kan? 100% gitu. Panas pun biasa, cuman ini sampai mati. Nah, ini nih maksud gua, Xiaomi 14 itu kan kemarin jual performance daily performance gitu. Nah, itu dia. Masa sih? Ya, Xiaomi 14 ingin comeback panas awalnya gitu. Iya, cuman gue liat di sini tuh kayaknya sih Xiaomi pengen kayak keluarin performance ya. Suhunya bodo amat. Emang kan biasa kan itu nggak ada performance limit kan jadinya. Jadi memang kayak tadi lihat gambarnya 49 derajat gitu loh. Gitu. Panas banget itu. Iya. Ya maksud gua ya gitulah. Jadi harusnya sini bisa di fix dari software update sih. Iya, harusnya sih direm dikit lah. Iya, harusnya kalau dia bisa bikin OS sendiri, bisa dong bikin update kayak juga. iOS kan. iOS kemarin kan banyak ngeluhin soal panas kan. Iya. Pas diupdate adem gitu loh. Masa sih HyperOS tidak bisa gitu. Hypernya ini Indomaret. Iya, Hyper Indomaret ya. Jadi ayolah Xiaomi lah, tolong lah gitu. Tapi ngomong-ngomong Xiaomi tolong, saya juga tolong nih. Kenapa Pak? Ini saya seperti tangannya kelibet Pak. Gitu, kayak ini ya. Yang ada di bawah. Ini adalah obat sakit tangan saya. Ini dia. Wah, ini adalah sponsor kita sehari nih. Volatren, Emulgel, Dilconnect, Dilconnect Dietramine. Gitu ya. Ini panjang sekali ya. Ini adalah sponsor kita ya. Ini katanya pas Aldira patah hati disembuhin pakai ini. Gitu. Pegel kan. Oh iya, capek gitu. kan. Emang mungkin hari makin gak jelas. Tapi minggu depan sih harusnya ada sponsor. Harusnya ada sponsor. Tapi Ger, ada yang komen nih Ger. Kenapa nih lu kayak udah gak serusuh dulu nih Ger? Masa sih? Iya. Ya udah berarti kita harus rusuh nih di episode ini nih. Iya, gimana rusuh? Gak usah rusuh-rusuh banget lah gitu. Sebenarnya lebih dajinak. Iya gitu ya, bukan dajinak tapi lebih ke slow aja dulu. Nah, tapi ngomongin slow dulu, ada yang gak slow nih. Nah kan, Redmi K70 sudah mulai diperkenalkan ke internet. Sebenarnya nggak mulai sih, tapi ada jadi seorang warga Xiaomi, kita bilang bosnya ini
ngomong di. Kenapa? Gue kayaknya pengen bikin press conference deh. Ngomong di Weibo soal K70. Rame lah gitu. By the way, untuk yang nggak tahu K70 ini biasanya Redmi K series ini selalu di rebranding jadi Poco. Oh, jadi harapan baru buat kita nih. Nah gitu, ini harapan baru untuk kalian semua yang kemarin nggak dapat F5 oh. gitu. Yang pas pengen beli F5 harga naik 1 juta. Nah ini gitu ya. Di tahun ini katanya harusnya keluar Redmi K70 ini gitu ya. Terus ada leaknya. Ini leaknya dari desainnya dulu. Jadi desainnya ini mirip banget sama Xiaomi 14. Emang dibikin versi lain. Oh mungkin S23 FE kayaknya. Kalau S23 FE yang tadi Xiaomi 14. Xiaomi 14 Fans Edition alias FE Vanish Edition gitu ya. Tapi ntar lah Xiaomi 14 lah, kita masih nunggu update bener, gitu ya gitu. Cuman ya ini di K70-nya ini sebenarnya gua agak bingung nih. Kenapa tuh? Karena ternyata dikabarin tuh dia nggak pakai plastik lagi gitu. Kalau ini kan Poco kemarin kan plastik gitu kan, untuk menjaga cost-nya gitu kan. Tapi ini enggak, dia tuh kayak pengen bikin jadi aluminium. Jadi dia bisa dibilang seri Redmi yang premium gitu. Gua agak bingung sih sebenarnya di penempatan kelasnya di Xiaomi Group ini sih. Iya, gue juga nggak tahu sih ini Kak ini buat apa gitu. Iya gitu. Kak mungkin untuk jual performance, tapi maksud gua untuk Redmi-nya sendiri gitu. Maksudnya kan kalau di sisi premium ya udahlah. Ya. Xiaomi aja gitu. Benar. Ya Redmi ya udah performance dengan desain yang ada seadanya gitu kan. Paling ya kamera gini. Tapi yang ngomongin performance, dia juga ada leak-nya nih, leak Geekbench-nya. Ini udah keluar sebenarnya di 1100 dan 5150. Set udah keluar nih. Udah jadi barangnya dong. Udah jadi barangnya gitu, tinggal di launch doang. Nah, di secara spek ini katanya sini pakai 8 Gen 3. Untuk yang Pro-nya? Gak tahu sih, enggak nih. Jadi kayak dia ini keluar leak-nya ini, dia ada clusternya tuh 1, 2 plus 5. Ini kan 8 Gen 3. Oh gitu. iya benar. Tapi ya gak tahu sih ya, mungkin ini bisa jadi kayak K60 kemarin. K60 series kemarin sebenarnya K60 Pro itu keluar itu sebulan setelah Snapdragon 8 Gen 2. Jadi agak mungkin pakai banget kalau K70 ini pakai 8 Gen 3. Bisa jadi sih. Iya, bisa jadi gitu. Tapi sayangnya di sini kayak tanya sih ini nggak pakai HyperOS sih. Oh ya, karena masih Redmi. Iya, masih Redmi gitu. Jadi ini masih pakai MIUI 15 gitu. It's okay lah. Ya udah lah. Ada bedanya juga kan. Iya, bukan nggak ada gunanya loh. Ada gunanya. Gunanya untuk meworo-woroin aja gitu. Ada gunanya. Oh, mungkin karena nggak pakai HyperOS jadi murah. Oh iya ya gitu ya maksud gua. Tapi sabar dulu kek. HyperOS nih tolong lah ini orang Xiaomi kalau punya device-nya kita mau cobain gitu. Boleh banget. Pasti nonton kan lu kan gitu. Cuman ya udah lah, ini juga ada sertifikat dari chargerannya, ini 90 watt doang sih. Oke, lumayan. Bukan yang 100 naik watt dari atau 90. Iya atau gimana. Tapi ya udah ini 8 Gen 3 apakah Poco F6 kalau ini bener F6 jadi 8 Gen 3, gue sih sebenarnya agak skeptis sih. Karena kemungkinan paling K70-nya aja sih yang dimana mungkin 8 Gen 2. Ya ini menurut gue masih bagus juga gitu. Apalagi kalau bisa jadi Poco F6 gitu. Iya pasti jadi pilihan yang murah di tahun depan gitu. 8 Gen 2 Pro. Tapi sebenarnya untuk ngomongin harga sih gue nggak tahu ya, ada simpang siur gitu katanya 8 juta gitu-gitu. Cuman maksud gue kalau misalnya Poco F6 ini mahal, gue sih agak ragu sih, walaupun lu bisa bilang desainnya aluminium. Iya, karena udah brandingnya udah kuat banget Poco itu kayak gimana. Iya, kan? Poco itu kayak gimana gitu. Kalau ada orang yang komenin soal Poco F5 desainnya itu kopong, itu bego gitu kan. Karena dalemannya, kameranya dan all-roundernya itu dijual dengan secara, maksud gue udah worth it banget. Lu punya 5 juta, tinggal lu beli aja. Ya mana tuh harusnya Poco F6 tuh kan kita bilang ya, itu di 6 jutaan atau lebih kan. Iya. Ini tiba-tiba 5 juta gitu. Iya, 6 sampai 8 juta. Malah gue bilang berapa? 5 juta gitu. Jadi kayak, nah kalau misalnya Poco F6 ini agak mahal ya siap-siap kalian untuk marah-marah aja sih. Ya gue berharap sih ya Poco tahun depan makin gila lagi. Iya, makin gila lagi. Berubah lah strateginya. Kemarin tuh bagus banget gitu. Iya, kemarin udah bagus tuh, panas-panasin gitu. Tapi yang ngomong bagus juga di. Kenapa? Ada Poco C65. Oh, yang seri entry-nya nih. Iya, ini adalah serinya. Ini jadi singkat aja ya. Dia pakai G85 di sini. Tapi layarnya di sini masih 720p sih. Ya, it's okay gitu loh. 90 Hz. Kameranya 50 megapiksel, ada 18 watt charger di 6128. Tapi ternyata pas kita cek ya, dia ini jauh banget dari C yang sebelumnya. Iya, jadi kalau misalnya kita lihat kan yang kita lihat tuh yang kalau di Indo kan ada C40. Yes. Pakai chipset GLQ. GLQ alias jelek. Itu chipset kenapa dibikin? Gitu.
Iya, itu oke. Tapi kan lanjutannya sebenarnya ada lagi C50. Cuman iya. pokok Indonesia kayak jangan mempermalukan diri, jangan mempermalukan diri. Iya, gitu. Jangan kayak kalau gini masuk pasti domelin sih. Gitu. Jadi kayak nggak dimasukin gitu. Jangan dimasukin. Jadi C65 ini jadilah G85. It's okay lah performance-nya. Iya, it's okay. Mungkin G85 ini bukan yang terbaik di kelas, bukan yang terbaik banget. Tapi kalau harganya 1 jutaan, ini sih bisa di-consider banget sih. Ditambah yang gue lihat tadi desainnya. Benar. Desainnya kalau lo perhatiin tuh mirip Redmi Note 13 Pro Plus gitu. Jadi yang flat gitu. Flat sih. Ini ada curve-curve-nya. Iya, curve-nya gitu. Ada curve-curve-nya gitu. Jadi lu orang-orang tuh mungkin nggak akan tahu gitu kalau itu HP murah. It's okay lah. Jadi kita tunggu aja sih. Harusnya sih kalau misalnya ini udah rilis di India, bentar lagi dong. Oh iya, harusnya biasanya beda-beda 1 bulan sih. 1 bulan atau berapa hari gitu berakan ya. Tapi ya ngomong-ngomong rilis di India, tapi juga ada yang pengen rilis di India. Apa ya? Ini mengagetkan seantero internet karena tiba-tiba nggak ada angin, nggak ada hujan, muncul si badut. Ini dia ya, aku pengen gini. Gitu kan. Si badut ini gitu. Gua nggak tahu nih apa yang dipikirin sama Redmi 13 Pro 4G. Akhirnya nongol gitu loh. Soalnya gini nih, Aldi ini selalu jadi dukun. Anjir, iya kemarin kan dia bilang ada 4G kan, gitu kan. Tiba-tiba muncul yang 4G nih. Gitu kan. Ini nih permintaanmu wahai Aldi. Gak cuma 1 gear. Apa? Ada 2 Redmi. Oh, ada 2 Redmi ya? Ini parah nih. Jadi Redmi Note 13 yang 4G kalau kita lihat ini ada 2 seri, yang biasa dan Pro. Dan lu bisa tebak dong apa chipset yang digunakan? Iya, itu chipset andalan 685. Chipset yang sama kayak Redmi Note 12 kemarin, Bapak. Aduh. Dan yang Pro-nya ya sesuai tebakan kayaknya bakal menggunakan MediaTek 4G apa lagi yang terbaik saat ini? Sudah pasti G9999. Bagus sih. Dua itu bagus sebenarnya. Bagus sebenarnya gitu. Tapi misalnya kita berandai-andai ini adalah amit-amit cabang bayi gitu ya. Kalau misalnya Redmi Note 13 Pro masuk kayak kemarin harganya sudah pasti dihina-hina. Kita ingatkan saja. Iya, kita ingatkan saja gitu G99. Tapi ini sebenarnya cikal bakal dari Poco M6 Pro. Bisa juga. Iya, nah, gitu. tapi di sini gue lihat lagi nih bedanya Poco M6 Pro dan juga Redmi Note tadi apa tuh yang 13 Pro. 13 Pro itu. 4G. Ya kalau gue lihat di internet tuh bedanya tipis banget. Yang satu Redmi itu punya NFC, yang Poco tidak punya NFC. Jadi semakin parah nih handphone gitu. Kalau Poco masuk lagi juga aduh gitu. Tapi nggak tahu ya. Tapi sebenarnya nggak ada NFC, mungkin tujuannya ini kali ini buat HP gaming saja gitu. Karena G99 itu jujur aja sebenarnya chipset yang bagus gitu. Kelihatannya kurang karena banyak banget yang pakai. Langsung sebut aja Transsion Group. Iya. Itu udah pawang, bukan pawang MediaTek lagi, udah tidak valid dia bilang pawang MediaTek. Pawang G99 itu adalah Transsion Group, bro, gitu. Kalau mau dia masuk itu pasti perang harga lagi. Iya, mau nggak mau nih kalau Poco atau Redmi masuk harus main G99-nya Infinix nih. Ya, harus iya, gitu, nggak boleh enggak gitu. Kalau enggak susah kita bantunya gitu. Susah sekali gitu. Tidak ada nilai plus jadinya nih. Iya gitu, tapi ya udahlah, semoga akan masuk beneran. Ya. Tapi chipsetnya ganti lah gitu. Ya, atau enggak konfigurasi lainnya dimantengin gitu. Kameranya dibagusin atau apa Gua nggak tahu. Ya, pokoknya surprisein kita lah gitu. Surprisein kita. Tapi sih walaupun ada kabar baiknya, maksudnya kayak di TKDN sih 5G semua sih. Jadi, ya sejauh ini sih 5G. Iya, sejauh ini 5G, tapi nggak tahu tahun depan. Gitu, tahun depan tiba-tiba muncul. Kan 4G gak mau masuk. Iya, gitu. Paling ke Redmi 13 biasa sih. Tahu juga. Cuman ngomong-ngomong yang biasa tapi muncul juga. Nah, ini adalah Dimensity. Akhirnya. Dimensity saat kita syuting dia akhirnya muncul gitu, tapi dengan konfigurasi yang saya tidak harapkan sebenarnya. Gitu ya. Jadi ternyata omongan orang-orang di luar sana yang katanya pakai 4X4 yang katanya itu buat naik gunung di 4x4 soalnya. Oh iya, benar. Gitu ya. Ini beneran terjadi di launching tadi gitu. Maksud gua sebenarnya nggak ada salahnya gitu kan. Maksud gue, tapi kan masa iya sih tidak dipikirkan ulang gitu. Kita nggak tahu, cuman kan ini ya gue penasaran banget. Soalnya tidak ada efisiensi core sama sekali nih. Gak ada yang namanya A5 tidak series, ada. Gak ada gitu. Efisiensinya diganti sama A720, performance core-nya, Pak. Performance core yang dimana biasanya itu kenceng banget. Itu gitu. dia. Mungkin banyak yang bilang kayak, mungkin banyak yang bilang ini kali di kayak misalnya
Ya tapi kan Bang, kemarin ARM tuh bilang efisiensinya segini gini gitu. Cuman kan itu kalau dia jujur ya tidak jualan dong gitu. Masalahnya gini tadi kan gue sebenarnya ngecek semua videonya gitu kan, untuk ngetes game Genshin. Oke lah, ngetes game Genshin tuh kayak 59. Stabil dia. Stabil, iya dong. Di setengah jam stabil gitu kan. Cuman di sana yang lu perhatiin adalah tidak ada suhu. Tapi gue bisa ambil kesimpulan lagi, Gir. 30 menit 60 FPS kalau panas harusnya turun dong. Oh bener. Atau dia tidak turun kayak Diablo mode-nya si Red Magic gitu kan. Tidak turun, lama-lama matot semuanya gitu. Tapi ya gak tahu ya, sebenarnya kita nungguin aja masuknya. Cuman ini menarik sih. Ini untuk videonya ini dia tadi yang kita sebut dia pakai berapa sih arsitekturnya 4+4 ya kan. Ini satu Cortex X4 yang gedenya atau 3 GHz ya gitu ya. Lalu juga X4 dipakai lagi, ini tapi di hertznya diturunin. Ya, jadi performance core. Jadi performance core gitu. Dan di efisiensi core ini pakai A720 gitu. Dan di sini juga ada katanya 15 single core performance upgrade dan 40 multi core performance upgrade. Oh, memang iya kan kalau performance udah jelas itu performance semua, Pak. Iya dong. Multi core makin gila itu. Iya dong, udah pakai yang kencang-kencang masih pelan juga mah sudah rungkat saja. Iya, dan juga Antutunya juga bisa dikasih lihat tuh ya, mereka janjiin Antutunya di 2 juta. Oh iya bener, dan hasil Antutunya ternyata mantep banget di 2 juta dan dimensi Geekbench-nya dia ngalahin Bionic Plus Snapdragon 8 Gen 3. Makanya ini mantep banget sih sebenarnya kalau ngomongin angka-angka ini hebat gitu. Tapi jangan lupa Uni SoC T802 itu juga jualan angka. Bisa. 695 disikat habis. Yang mirip sama dia Dimensity 700 disikat habis. Tapi hasil di lapangannya wow gitu. Maksudnya ini MediaTek, Pak. Iya, tapi MediaTek harusnya lebih jago daripada Uni SoC gitu. Tapi ngomongin jago juga dia menawarkan yang menarik di sini ada LPDDR5T. Ini dia memori baru. Memori ya, bukan storage ya. Iya, beda ini. Ini upgrade-nya dari LPDDR5X. Emang udah ada beritanya yang harusnya sih orang ngira bakal datang 8 Gen 3 tapi hadirnya di sini. Iya, di Dimensity 9300. Gitu. Yang mana menawarkan performance itu hingga 9600 mHz. 2 kali lipat daripada LPDDR5X 8 Gen 3 saat ini. Ini sih sebenarnya agak-agak overkill sih. Maksud gua lu mungkin ada benernya kali yang Genshin tadi itu pasti stabil karena loadingnya itu kan udah kenceng banget gitu ini. Kan cuman maksud gue apakah akan sebegitu dipakainya gitu, tapi ya kita nggak tahu juga. Ya gue nggak tahu emang kayak gini. Cuman ya udah pasti di 9300 ini ya nggak jauh-jauh kayak 8 Gen 3 yang jual AI, Pak. Iya, lagi-lagi sama jual AI juga. Ini juga dia banyak banget yang dijual. Contohnya tadi kayak ada yang text to speech, text to image gitu-gitu lah ya, kayak text to meme juga, Stable Fusion gitu. Tadi ada text to meme anjing gitu. Gak jelas gitu, saking gak ada kerjaan nih, bingung inovasi gitu. Iya, cuman harapan gue sih sebenarnya untuk MediaTek ini pertama, gue mengharap sih ketakutan gue gak terjadi sih, gitu. Seperti maksudnya udah terjadi nih ketakutan gue soal S23 FE kemarin kan yang Exynos itu kan terjadi gitu. Benar. Maksudnya gue sih takut sih kalau beneran panas gitu, karena maksud gue untuk di zaman sekarang yang jual efisiensi segila-gilanya, tiba-tiba dia muncul dengan jual performance stock kelihatannya gitu. Apalagi tadi yang gue sebut tadi, dia tuh di Genshin itu nggak disebutin suhu untuk apapun alasannya gitu. Maksud gue masa sih lu nggak ada datanya? Maksud apakah nggak ada atau lu nggak masukin atau emang disembunyiin gitu? Maksudnya nggak tahu gue nggak tahu gitu. Tapi yang jelas kita nunggu untuk para brand HP ini apakah berhasil untuk menjinakkan 9.300 ini. Iya. Cuman yang pasti kalau gue lihat dari pamfletnya mereka itu ada satu poin itu ya sistem cooling itu lebih bagus. Oh katanya iya. Dibanding 9.200. Iya. Tapi gue nggak tahu gimana kan. Ya 9.200 itu di HP apa sih sebelumnya? Ya yang gue tahu kan si N2 Flip dulu. N2 Flip ya. Iya. N2 Flip sih gak bisa ngomong panas karena emang flip gitu kan. Beda handphone gitu. Cuman ya efisiensinya sih di N2 Flip sih waktu itu lumayan sih. Ya sisanya ada fitur lagi nih dari segi game itu ada chip ini upgrade ya. Dia pakai GPU Immortalis G720. Terus di bagian kameranya di upgrade juga pakai Imagic 990 yang mana ini bisa enable gambar hingga 320 megapiksel. Gila keren banget sih ini. Dan Miravision 990 untuk displaynya. Ini menarik nih. Kayaknya dia mau jualan ke Fold. Soalnya ada salah satu fitur dia tuh nge-enabling 2 layar nyala untuk di sebuah handphone. Depan dan belakang. Nah ini gua nggak tahu, mungkin emang sejauh ini kan kalau depan belakang pasti selalu mati ganti-gantian kan. Pasti milih. Nah ini ada fitur untuk menyalakan keduanya sekaligus.
Tapi buat apa fungsinya? Nah, gua nggak tahu. Maksud gua kan gini loh, Bro. Kalau misalnya dimatiin satu tuh gua rasa sih alasannya mungkin karena ya buat apa juga karena kan tutup gitu kan. Iya. Tapi kalau dua-duanya nyala gitu aneh juga ya. Ya nggak tahu, bisa jadi kalau misalnya depan pakai, belakangnya yang buat always on display aja, sekedar itu doang kan lumayan. Oh iya buat pamer. Oh iya. Pamer. Iya, apalagi kalau misalnya layar depan itu akan support LPTO kan. Iya. Jadi kayak AOD gitu ya. Iya, jadi tapi ya, nggak tahu juga. ini mungkin akan sangat menarik gitu. Iya. Seperti HP yang akan pakai ini pertama kali. Iya. Iya, Itu adalah Vivo X100. Iya, by the way, kenapa kita bahas Vivo X100 ini? Tahun ini kan nggak masuk kemarin Iya. kan? X ya kan. Tahun ini udah ada TKDN-nya. Nah, ini dia nih. Akhirnya mungkin kita akan punya kesempatan untuk main-main sama Zeiss-nya Vivo. Semoga aja. Soalnya ini X100 ini menarik banget loh. Maksud Iya. Gua nggak tahu sih. Gua belum tahu nih flagship Vivo tuh kayak gimana. Tapi dari spek itu, iya luar biasa banget ya. Gila Pertama loh. dari Dimensity 9300 ya udah Iya. jelas ya. Ini sama. Dan dia juga pakai fitur LPDDR5T-nya ini. Nah, gue pengen lihat nih. Ini sebenarnya HP yang sebenarnya secara desain dan woro-woroin kayak jual desain sama kamera gitu. Tapi untuk apa dia pakai memori kencang? Apakah akan sekencang itu untuk gamingnya juga atau all rounder mantap gitu? Tapi nggak cuma itu aja. Di sini juga yang X100 Pro-nya ini pakai 1 inci. 1 inci Vivo ini buat yang nggak tahu, ini beneran diomongin sama semua orang sih. Benar. Ini beneran kameranya gua akuin ini sih nggak ada celah. Harusnya nggak ada celah ya. Maksudnya nggak ada celah gitu. Dan dia pakai IMX 989 ini sih ya udahlah, udah proven, lu bisa lihat X6, bisa lihat yang lain gitu. Udah bagus banget gitu. Dan ultrawide juga pakai JN1. Ini JN1 ini by the way dipakai sama Redmi Note 12. Ya. Jadi ultrawide itu bukan ultrawide yang bener-bener ultrawide pasang ada gitu. Enggak. Ini dipikirin juga. Ini ada sensor yang jelas gitu loh. Iya, sensor jelas. Ini pakai Samsung ya. Lalu dia pakai telefoto, di sini pakai OV64B. Udah ini salah satu juga yang pakai sensor yang inilah proven juga lah. Maksudnya kayak dipakai Reno 10 Pro Plus kan gitu kan. Gitu. Maksudnya ini bagus juga, jadi secara spek kamera ini mantep banget. Iya, cuman kalau telefoto masih bingung gue ya. Maksud gue kalau misalnya dari spek itu jelasin info beritanya dia pakai ya telefoto 4,3 kali pengezooman digital. 4,3 kali. 4,3 kali. Ini gue nggak tahu. Cuman si Vivo-nya sendiri udah nge-spill nih hasil gambarnya. Nanti gue kasih lihat gambarnya. Dia itu bisa ngambil gambar hingga 200 mm gambar. Buset. Fokalnya yang sangat jauh. Jauh banget. Jadi ini buat buat lu kayak foto gunung gitu loh. Iya. Kayak bulan lah, gunung sih. Sabar dulu loh. Emang di sini ada jual IP68? Harusnya ada sih ya. Harusnya ada lah. Nggak ada, gila juga. Tapi yang X100-nya juga menarik juga. Ya. Ini nggak begitu sunat gitu ya. Ini masih pakai IMX 900 series 920, ultrawide juga sama. JN1 dan OV64B juga gitu. Iya, kemungkinan teleponnya lebih pendek aja. Iya gitu. Tapi ya yang jelas sih, tapi nggak tahu speknya apa nih kalau yang X100 ini. Dimensity juga apa enggak? Harusnya sama, masih Dimensity 9300. Emang kayak beda dari segi kameranya gitu. Oh, jadi kayak cara mainnya Realme kemarin ya? Ya Xiaomi 14 juga gitu kan. Iya. Masih 8 Gen 2 gitu-gitu. Bener. Jadi artinya apapun yang masuk, yang 100 atau syukur-syukur yang Pro-nya masuk, ini bagus-bagus aja sih. Ya ini sih menarik ya, dari desainnya pun bukan handphone yang jelek juga. Ini kan handphone yang lagi ngetren, bentuknya kayak gini kan. Iya, bentuknya bulat begini, lu bisa cek sendiri. Ditambah juga Vivo baru aja launching OS sendiri. Ini nih diam-diam keluar OS, Pak. HyperOS rame nih. Mereka yang China itu sudah anti Android. Sudah tidak mau lagi dikuasai oleh Amerika. Bener. Saatnya kita berdikari gitu. Hidup China gitu kan. Jadi Oregon OS ini tiba-tiba muncul kemarin dan ini banyak banget yang minta untuk kita bahas gitu. Iya. Pertama gua pribadi sih gue juga gak tahu banget sih bagaimana experience dari Origin OS sih. Iya, bahkan Vantage OS aja pun kita nggak familiar banget gitu. Iya, Vantage OS yang jelas adalah OS-nya itu masalah di low light. Itu kalau foto gelap lu turun exposure tetap terang gitu. Saya kan mau foto yang low key gitu. Kenapa lu kasih terang gitu. Cuman tadi gue sih udah ngecek dikit ya. Beberapa sih gue lihat sih ini lumayan menggiurkan, Di. Jadi kayak ada satu fitur di situ gue lihat layarnya. Jadi layarnya tuh kayak katanya makin
cepat lu pencet, itu makin responsif gitu. Jadi ngomongin layar, ngomongin juga soal bukan performance, ngomongin soal efisiensi juga. Banyak banget, jadi ngomongin soal multitasking gitu. Jadi banyak hal yang dijual yang gue rasa harusnya bisa banget untuk ngebantu Vivo masuk ke 5 market share lagi sih. Bener sih, ini harusnya sih Vivo ini harus comeback lah. Nggak mungkin nggak boleh lah. Nggak mungkin nggak mau comeback lah gitu. Tapi ya udahlah. Tapi di sini juga dulu tulis ya, AI sama IoT dikembangin. Gitu. Iya, jadi tuh dia ngembangin kayak semacam ya Siri-nya Vivo lah. Karena mungkin udah pakai Dimensity 9300. Nah, itu dia AI-nya dikembangin di situ tuh, di voice base gitu. Iya, jadi ya jelas banyak yang ditawarin sama Vivo, di mana kita akan nunggu terutama X100-nya. Ya. Semoga beneran masuk. Jadi ya semangat Vivo gitu. Iya, sama juga kayak IQ-nya nih. Ya, ini juga saudaranya ini sedikit aja lah. Kemarin itu dibahas terus kan. Iya, gitu. Cuman ini nih udah ini ya, keluarin lagi info baru tentang spek layarnya IQ 12 ya. IQ 12. Yang mana nih spek layar yang udah jadi standar handphone flagship dan juga high end saat ini. Yang mana ini menggunakan 1,5K resolusi. Ini mantep banget. Resolusi refresh rate di 144 Hz. Ini oke juga. Oke banget lah. Pakai panel LTPO. Wow, udah jelas dong, nggak mungkin enggak. Dan juga brightness-nya sama kayak Xiaomi 14, 3000 nits. 3000 nits mampu menerangi kehidupan rumah tangga Anda. Gitu kan. IQ 12 ini menarik sih. Tapi maksudnya kayak apa yang dijual. Makanya mungkin ini kali alasan tadi kan gue tadi sempat komplain tanda kutip soal Redmi yang bingung kelasnya gitu. Kayaknya emang semua tuh udah mulai naik kelas sih. Termasuk yang terjadi sama IQ karena IQ ini kan diem gang gitu kan. Yang kayak tahun kemarin. Ini harusnya tahun ini bakal gong juga. Harusnya lah. Yang penting masukin Indo aja dulu. Iya gitu kan, masuk Indo dulu aja. Iya gitu. Atau bisa ke balap nih sama si Oppo. Karena dia udah ada kabar baru lagi bakal menggunakan 9300 di X7-nya Pak. Ini dia. Pindah haluan nih kayaknya nih. Jadi ya udahlah. Tapi di situ ada desainnya juga sama ya lihat ya. Ya desainnya mirip-mirip ya. Kemarin padahal udah Snapdragon ya. Iya. Tapi berarti enggak, maksud gue sih apakah sebagus itu Dimensity 9300 ya? Ya harusnya. Gue pengen tahu sih untuk kelanjutannya gitu. Ya harusnya sih. Ya udah, tapi kelanjutan yang lebih seru lagi adalah Pacul of the Week. Pacul of the Week. Oke, ini pertanyaan pertama ya, langsung aja dari Mubin Vape. Sebenarnya bukan pertanyaan, dia itu kayak ngasih pendapat aja di video kemarin. Jadi tuh dia berharap Xiaomi 14 series itu harus masuk dengan harga yang mirip-mirip dari Cina gitu ya. Jadi nggak jauh gitu, harganya masih oke dan tidak aneh-aneh lah gitu. Dan ini dia juga nambahin juga, emang grup-grup yang bawa Indonesia suka pada ngotak, suka bawain handphone flagship, tapi harganya jauh banget di harga standar ya. Malah lebih enak kalau kita bawa dari luar negeri, Pak. Menurut lu gimana? Bawa dari luar negeri? Iya, kayak kita beli di luar negeri, kita daftarin emailnya dan pakai di Indonesia. Stupid banget lu jadi orang. Iya, harganya sih murah, tiketnya yang mahal, Pak. Iya, itu jadi sama aja. Gitu. Tapi ya yang jelas Xiaomi 14 ini mungkin emang nggak mahal-mahal banget sih. Iya. Itu salah satu harapan warga yang dimana gue juga ngarep sih dia harganya tetap di 10 jutaan sih. Ya sama mirip sih. Sama Xiaomi 12. Ya belasan juta lah itu masih oke. Iya, belasan gitu. Tapi ya lagi-lagi sih untuk masalah HP flagship ini ya kita kan sebenarnya di sini tuh reviewer Indonesia kita ngobrol sama brandnya langsung. Ini tuh nggak gampang sih untuk masuk flagship. Bukan permasalahan dari si brand yang ingin margin yang besar, keuntungan yang besar, bukan. Cuman emang tuh peraturannya sangat-sangat sulit untuk sebuah brand masukin sebuah flagship. Yang mana ini nggak murah. Gila, masukin flagship masih punya pabrik, Pak. Iya. Yang bisa tuh cuma Oppo. Cuma gitu. Oppo doang, makanya tahun ini Oppo itu kan. Iya, ada N3, N2 Flip, N3 Flip kan banyak gitu. Sama Samsung kan punya pabrik Samsung gitu. juga punya pabrik gitu. Jadi kayak untuk kalian aja nih, ini untuk info aja untuk para warga-warga Pacul ini ya. Ini untuk HP brand-brand ini tuh kalau masukin flagship, ini kita bukan belain brand ya, tapi mereka ini tuh banyak hal yang harus dipikirin gitu. Bener gitu. Gak cuman dari margin ya pastilah orang siapa yang mau rugi gitu. Emang kan. Iya. Tapi birokrasinya ini nih yang A B C D E-nya ini yang agak susah. Banyak banget ribet, nggak kayak di luar negeri yang kayaknya sih kita lihat tuh masukin handphone gampang. Iya gitu. Bisa ikut di tanggal launching. Dan gitu. lagi gini ya, kalau dia beli dari luar negeri kan bukannya, apalagi kalau lu misalnya nih gue asumsikan dia beli di Eropa. Iya. Lu bayangin nggak 13T di Eropa tuh 10 juta. Iya. Lu masukin lagi ke sini nih. Wow, harganya berapa dong? Masa ngambil margin cuma gocap gitu. Itu dia nggak mungkin, Pak. Nggak begitu cara mainnya gitu. Jadi dan SQ itu punya peraturan masing-masing per region gitu. Itulah kenapa IQ itu punya
iQOO dan Vivo itu punya spek beda-beda karena per region itu emang beda aja pasarnya. Gitu. Yang pasti nih kalau lu pengen gitu flagship maju gitu ya, flagship banyak di Indo ya, kita harus bisa ningkatin daya beli kita gitu. Lu kerja deh yang bener gitu. Biar bisa beli handphone bagus yang mahal-mahal dan brand pun nggak ragu. Kalau misalkan dia cuma masukin 1000 pieces, ya mereka mana untung gitu perusahaan. Tapi ini kalau lu bisa aja gitu. Kalau lu pengen flagship maju, cuman walaupun sih di Indonesia sih sejauh yang gua tahu di Indonesia itu kurang untuk flagship sih. Gitu ya makanya itu kan. Jadi untuk brand agak mikir-mikir gitu. Sebenarnya nggak Indonesia doang, semuanya gitu. Itulah kenapa Samsung mana, tapi udahlah. Nah ini ya The Phone Review nih, nanya nih. Kalau brand HP buat OS sendiri, Android ngapain lagi? Ya nggak tahu, tanya yang mau tanya saya. Ya ngapain sebenarnya simple jawabannya ya kayak iPhone aja, udah ada iPhone, ada OS sendiri, Google-nya tetap ada sebagai penunjang yang lainnya gitu. Iya, itu pasti dia ngembangin yang dia punya sih. Android kan kaya banget ya. Dia udah punya juga HP itu Pixel Google apa Android sih? Google sama aja, gue Android juga gitu. Sama aja gitu. Jadi kayak ya udah bikin HP baru, bikin apalagi laptop baru, gitu kan, base Android gak ada yang tahu. Ya bukan OS kan open source gitu, tapi kan tetap aja layanan-layanan itu pasti kan brand-brand produsen ini perlu bayar gitu kan lisensi penggunaannya. Jadi ya nggak ada masalah juga HyperOS buat si Google pun tetap senang selama masih bisa pakai gitu, nggak kayak HarmonyOS kan. Iya gitu. Dan pertanyaan ketiga nih mau yang Toby ini tapi udah ditanya pertama ya. Apa? Yang yang ketiga nih gue baru nyadar nanya si Phone Review lagi, dia nanya nih pilih jaket review atau gadgetin. Aduh, pertanyaan sulit sih. Gue sih tapi jujur ya, nih setelah ini curhat aja dikit lah. Boleh. Setelah masuk ke dunia perkontenan teknologi ini sih, gue dulu mikir kayak gue harus lihat gadgetin gitu. Sekarang makin lama gue lihat gue harus kayak jaket review sih. Iya. Untuk kayak Om Deddy Irfan terutama ya, kita lagi-lagi ingatkan, kita sering banget ngobrol sama dia itu. Tuh orang yang hebat banget sih. Maksudnya bagaimana caranya lu tetap relevan begitu lama di dunia teknologi yang berubah-berubah gitu. Teknologinya HP-nya aja nih berubah, bro. Apalagi teknologinya gitu. Dan semakin tua itu kan harusnya lu semakin tanda kutip bego gitu kan. Bener. Tapi dia tetap paling pintar di tongkrongan teknologi gitu. Itu loh Om Deddy Irfan. Iya, dan juga kita ngeliat jagat review itu sebagai tolak ukur karena kita ya membahasnya secara teknis juga gitu. Bukan kayak gadgetin yang menurut kita lebih kayak bahasanya lebih general gitu. Bukannya tapi nggak salah juga. Memang nggak salah juga, cuman emang style kita berbeda aja gitu. Iya, jadi kita lebih kita gimana caranya mencoba untuk sedikit teknis tapi dengan gaya anak muda. Iya, gabungan jagat review sama Sadapin Tekno lah. Iya, Sadapin Tekno mah itu inilah dia pujaan wanita-wanita aja. Iya, udah luar biasa. Gayanya sekarang udah nicis banget. Emang wah, najis banget. Ganteng banget sekarang gitu kan, nge-gym gitu. Itulah, gitu saya ngomong jagat review juga, kita juga ada kesamaan, nggak ngomong kesamaan sih, lebih ke kita review tuh banyak banget gitu. Kita kayak laptop masuk, gitu, HP masuk, IoT kayak speaker juga masuk gitu. Bener. Kalau bisa kamera masuk gitu, tapi ada ST Media gitu. Bisa jadi kayak ya inilah dia emang panutan banget sih di berbagai aspek yang nggak bisa gue sebutin. Ya dia panutan banget sih. Iya. Dan gua kalau bisa disuruh milih nih, ada kesempatan mau mengundang David atau Om Deddy, tetap Om Deddy sih gue. Iya. Lebih asik aja orangnya ya. Beda lah, role model kan boleh kita pilih-pilih. Iya gitu. Tapi bukannya arti kita anti David Gadgetin. Ya kalau mikirnya jelek silakan, lo yang mikir bukan kita gitu kan. Gitu. Orang David Gadgetin tuh juga salah satu panutan juga. Maksudnya dia tuh bisa membawa sebuah review dengan sangat santai dan bisa diterima banyak orang gitu. Bener, itu dia. Itu yang kita tidak bisa ambil. Kita bisa ambil secara teknisnya aja. Jadi gitu. jagat review gitu. Jagat review gitu. Kita ambil irisan dia aja lah, walaupun susah juga untuk teknis banget seperti dia karena makan waktu yang sangat lama. Dia kan timnya banyak gitu, terus segini-segini aja bertiga nih gitu. Tapi ya udahlah gitu. Iya, ya udah mungkin aja untuk Bego Teknologi kita di minggu kali ini ya. Semoga kalian hibur ya untuk si Xiaomi yang ada badutnya, ada bagusnya gitu. Dan juga berharap Dimensity dengan sangat baik masuk ke Indonesia. Pilihan anak Indonesia. Random sekali ya. Jadi ya udah, bersama gua Aldi, sebelah gua Gary, belakang kamera Aldira. Jadi buat kalian ya sampai jumpa di minggu depan. Bye bye.